Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arda Aprilia Latifani dari kelas reguler malam ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Di sini saya akan membahas tentang kemuliaan perempuan dalam Islam. Untuk pembahasannya, yang pertama adalah budaya jahiliyah merendahkan perempuan. Yang kedua, mengapa posisi perempuan masih terpuruk. Yang ketiga, kenapa Islam sangat memuliakan perempuan. Dan yang keempat, kemuliaan perempuan dalam Islam. Perempuan pada zaman jahiliyah atau sebelum datangnya agama Islam bagaikan sebuah benda yang bebas diperlakukan apa saja oleh pihak laki-laki. Perempuan tugasnya hanya melayani laki-laki dan harus siap kapanpun saat diperlukan. Fakta-fakta sejarah mengungkapkan, beribu tahun sebelum Islam datang, khususnya di zaman jahiliyah, perempuan dipandang tidak memiliki kemanusiaan yang utuh, tidak berhak bersuara, tidak berhak berkarya, dan tidak berhak memiliki harta. Oleh karena itu, merendahkan perempuan adalah budaya jahiliyah yang harus ditinggalkan. Islam hadir demi membela kelompok tertindas atau al-musta'afin, baik secara kultural maupun struktural. Di antara kelompok al-musta'afin yang paling menderita di masa itu adalah perempuan. Mengapa posisi perempuan masih terpuruk? Faktor penyebabnya adalah yang pertama, pelabelan sifat-sifat tertentu atau stereotip. Yang kedua, pemiskinan ekonomi terhadap perempuan. Di sini perempuan dianggap tidak bisa bekerja dan hanya menjadi ibu rumah tangga. Yang ketiga, subordinasi pada salah satu jenis kelamin, yaitu perlakuan nomor dua kan perempuan. Yang keempat, tindak kekerasan atau violence terhadap perempuan. Yang kelima, budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Budaya patriarki merupakan budaya yang menganggap perempuan itu lemah dan meninggikan seorang laki-laki. Kenapa Islam sangat memuliakan perempuan? Mari memahami Islam dengan benar. Perempuan dan laki-laki diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari unsur yang satu atau naf wahidah. Karena keduanya hendaklah berkompetisi menjadi orang yang paling bertakwa, berbuat amal sebanyak-banyaknya dan dengan cara yang sebaik-baiknya, lalu berpasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kemanusiaan perempuan dan laki-laki adalah setara, yaitu amar ma'ruf nahi munkar, atau melakukan upaya-upaya transformasi dan humanisasi, dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan masyarakat demi terwujudnya masyarakat yang berkeadaban. Baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Islam mengangkat derajat perempuan, bahkan kedudukannya setara dengan laki-laki. Tak ada yang lebih mulia antara yang satu dengan yang lain, kecuali hanya ketakwaannya. Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki, sebagaimana ungkapan Al-Quran. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal, baik laki-laki maupun perempuan. Quran Surat Ali Imran ayat 93. Islam juga melindungi perempuan dari segala hal yang menodai kehormatannya dan merendahkan martabatnya dengan mengatur cara berpakaian yang menutup seluruh tubuh agar terlindung dari fitnah. Sebagaimana Quran Surat Al-Ahzab ayat 59. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengelurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemuliaan perempuan dalam Islam. Ada 7 kemuliaan seorang perempuan dalam Islam. Yang pertama, perempuan solihah adalah perhiasan dunia. Islam menempatkan wanita sebagai makhluk paling mulia yang harus dijaga. Sebuah hadis menyebutkan, dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baiknya perhiasan dunia adalah istri yang solihah. Hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr. Yang kedua, wanita adalah karunia, bukan musibah. Islam memandang wanita adalah karunia Allah. Bersamanya kaum laki-laki akan mendapatkan ketenangan lahir dan batin dan mampu memberikan energi positif yang sangat bermanfaat, seperti rasa cinta, kasih sayang, dan motivasi hidup. Yang ketiga, wanita solehah lebih baik daripada bidadari di surga. Para bidadari surga akan kalah dari keistimewaan yang dimiliki oleh wanita solehah yang ada di dunia. Segala bentuk amal yang
dilakukan oleh wanita di dunia, inilah yang membuat wanita lebih mulia dari para bidadari surga. Yang ketiga, perempuan diberi pengecualian dalam beribadah. Sebagai perempuan tentu akan mengalami haid dan nifas. Hal ini yang menjadi pengecualian dalam beribadah untuk tidak melaksanakan sholat ataupun puasa. Rasulullah SAW bersabda, siapa saja wanita yang mengalami haid, maka sakitnya haid yang mereka alami akan menjadi kafaroh atau tebusan bagi dosa-dosanya yang terdahulu. Yang keempat, perempuan yang hamil dan melahirkan setara dengan jihad. Pengorbanan luar biasa hidup dan mati seorang perempuan ketika ia hamil dan melahirkan disejajarkan dengan jihad. Sebuah hadis menyebutkan, mati syahid ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah. Orang yang mati karena taun, orang yang mati tenggelam, orang yang mati karena ada luka parah di perutnya, orang yang mati sakit perut, orang yang mati terbakar, orang yang mati karena tertimpa benda keras, dan wanita yang mati sementara ada janin dalam kandungannya. Hadis riwayat Abu Daud 3111. Setelah itu, wanita dapat masuk surga dari pintu manapun. Yang dimaksud di sini ada hadis yang menyebutkan jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir di sini, wanita merupakan surga di bawah telapak kaki ibu. Pasti semua sudah mengetahuinya. Dalam Islam diterangkan kalau surga berada di bawah telapak kaki ibu. Hal ini menjelaskan bahwa pentingnya berbakti dan menghormati seorang ibu. Dari Musa bin Muhammad bin Atta, Abu al-Malih Maimunah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan memasukkannya. Dan siapa yang mereka kehendaki, maka mereka akan mengeluarkannya. Islam sangat tegas membawa prinsip kesetaraan manusia, termasuk kesetaraan perempuan dan laki-laki. Karena itu, Islam menolak semua bentuk ketimpangan dan ketidakadilan, terutama terkait relasi gender. Islam juga menolak budaya jahiliyah, patriarki, feodal, dan semua sistem tirannik, despotik, dan totaliter. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.